Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kali ini dalam pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Islam di masa kejayaan seperti di masa kejayaan Islam pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan Andalusia. Jadi sebelum kita mulai, pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk lebih hikmat kita dalam belajar, kita awali dengan doa belajar dan doa pembuka hati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik. Di sini kita seperti yang disampaikan tadi, kita akan belajar mengenai masa kejayaan Islam pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan di Andalusia. Jadi tujuan kita belajar sejarah atau kejayaan Islam ini yang pertama untuk agar kita mengetahui kapan berdirinya Umayyah, dinasti Umayyah, kapan berdirinya dinasti Abbasiyah dan Andalusia. Setelah itu kita akan memahami siapa tokoh-tokoh dalam masing-masing dinasti tersebut. Tokoh-tokoh penting itu, habis itu nanti kontribusinya apa, dalam bidang apa, misalnya budaya, pengetahuan, politik, kedokteran, kesehatan, astronomi, dan yang lain-lain. Habis itu yang paling penting, kita nanti meneladani semangat kejayaan itu. Kita belajar tokoh-tokoh tersebut dan kita mengidolakan tokoh tersebut agar kita juga paham bahwa tokoh-tokoh Islam itu juga luar biasa, juga memberikan kontribusi yang luar biasa baik di bidang teknologi, baik di bidang kesehatan, pendidikan, bahkan astronomi sekalipun. Jadi kita dapat mencontoh tokoh-tokoh ini. Nanti kita akan pelajari siapa tokoh-tokoh mereka. Nah, sekarang kita mungkin akan fokus kepada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu berdiri pada tahun 661 Masehi. Catat, 661 Masehi dengan pusat pemerintahannya di Damaskus. Sudah? Jadi dinasti Umayyah ini yang paling menonjol kemajuannya itu adalah di bidang administrasi. Selanjutnya penaklukan atau pembebasan wilayah. Setelah itu pembangunan masjid. Jadi masjid itu tadi salah satunya adalah Dome of Rock yang ada di Palestina sekarang. Selanjutnya secara singkat adalah dinasti Abbasiyah. Abbasiyah itu berdiri pada tahun 750 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad. Di mana? Baghdad. Baghdad itu di mana?
Bahkan saya tidak tahu Ustaz. Baghdad itu di Irak. Baghdad itu di Irak. Jadi puncak kejayaannya itu juga ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, astronomi. Habis itu mereka membangun lembaga pendidikan. Dan tokoh-tokoh terkenal itu seperti Harun ar-Rasyid, Ibnu Sina, Al-Ma'mun, dan banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga terakhir adalah Islam di masa Andalusia. Jadi ini bermula dari penaklukan oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Perkembangannya itu di daerah Cordoba, Toledo, dan Granada. Yang sekarang Andalusia tahu sekarang di mana? Andalusia itu sekarang itu di Spanyol. Nah, di Spanyol. Jadi di sana kemajuannya itu yaitu seni arsitektur, pendidikan, dan toleransi beragama. Baik, sekarang kita urai satu persatu mengenai pertama, kapan dinasti Umayyah berdiri. Habis itu siapa pendiri dinasti Umayyah. Setelah itu siapa tokoh-tokoh di dinasti Umayyah ini. Selanjutnya nanti akan kita pelajari apa peninggalan-peninggalan di masa dinasti Umayyah. Baik, sekarang siapa yang tahu tokoh-tokoh penting di dinasti Umayyah? Ayo, siapa yang tahu? Saya Ustaz. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal adil dan zuhud. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya Ustaz. Ya, Nadia, siapa? Saya Muawiyah bin Abu Sufyan, anak dari Abu Sufyan, khalifah pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Oke, baik. Selanjutnya peninggalan, sebenarnya banyak ya, ini tokoh-tokoh penting di dinasti Umayyah seperti Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi ada tokoh-tokoh penting lainnya yang tidak kita sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Selanjutnya kita masuk ke poin peninggalan penting di zaman atau di masa dinasti Umayyah. Coba, apa saja peninggalan-peninggalan penting? Tentu banyak peninggalan, tapi tentu semua tidak tercatat di dalam sejarah. Jadi yang penting-penting saja, kira-kira apa nih peninggalan-peninggalan di masa dinasti Umayyah? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Itu tuh ada di bidang arsitektur, yaitu tadi Dome of the Rock atau Kubah Ash-Shuraf atau Ash-Shakhar, itu kubah batu di Yerusalem, juga Masjid Umayyah di Damaskus. Di bagian karya sastra itu ada tema-tema syair seperti tema politik, maddah atau pujian, nakoi itu yang artinya polemik, sama ghazal yang itu tema syair cinta gitu. Ya, jadi ada lagi satu masjid yang penting, yaitu Masjid Umayyah di Damaskus, salah satu masjid terbesar dan termegah pada masa dinasti Umayyah tersebut. Habis itu sekilas kita perlu mempelajari sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi secara ringkas, pertama peralihan kekuasaan dari sistem Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin siapa? 4 khalifah setelah Nabi Muhammad. 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga, yang ketiga Utsman bin Affan, selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Itu adalah Khulafaur Rasyidin. Setelah itu beralih ke sistem
kerajaan seperti turun temurun gitu. Jadi sistemnya yang awalnya kesepakatan para sahabat-sahabat Nabi, selanjutnya menjadi sistem kerajaan itu turun temurun. Jadi kekuasaannya turun temurun. Jadi berdirinya Umayyah ini pertama oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tadi, yaitu anak atau putra dari sahabat Abu Sufyan radhiyallahu an. Jadi sistem pemerintahannya dinasti Umayyah ini berkembang ke arah monarki seperti kerajaan, dan pusat pemerintahannya sudah pindah. Yang awalnya itu ada di masa Khulafaur Rasyidin itu ada di Madinah semuanya. Setelah itu pindah ke Damaskus, nama daerahnya. Damaskus. Selanjutnya kejayaan dan kemajuan peradaban, perkembangan ilmu pengetahuan, arsitek seperti yang disampaikan Zara tadi, administrasi dan budaya, sastra juga ada di situ. Habis itu apa penyebab kemunduran dan kejatuhan dinasti Umayyah? Jadi kita belajar setelah dia naik, ada masanya sampai ke puncak, akhirnya mundur bahkan jatuh. Nah, jadi yang membuat kejatuhan dinasti Umayyah ini seperti kesenjangan sosial. Jadi ada yang kaya itu kaya, yang miskin itu miskin. Habis penuh itu memorinya. ya. Ya, sejalan. Baik, kita lanjut ya. Penyebab kemunduran dan kejatuhan dinasti Umayyah. Pertama, seperti kesenjangan sosial. Setelah itu ada pemberontakan internal. Jadi di dalam kerajaan sendiri itu juga ada permasalahan. Jadi di internal Abbasiyah sendiri pada akhirnya itu ada pemberontakan. Dan terakhir muncullah dinasti Abbasiyah yang setelah ini akan kita pelajari. Jadi terakhir pelajaran moral dan nilai-nilai Islaminya seperti keadilan dari Umar bin Abdul Aziz, habis itu pentingnya ilmu dan administrasi yang baik, serta dampak negatif dari pemerintahan yang tidak merata. Nah, itulah dari sekilas tentang dinasti Umayyah. Sekarang kita pindah ke dinasti Abbasiyah. apa? Abbasiyah. Siapa tokoh di dinasti Abbasiyah? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Harun al-Rasyid. Ah. Dia adalah khalifah terkenal di masa keemasan Abbasiyah. Pemerintahannya terkenal dengan kemakmuran. Siapa lagi? Saya Ustaz. Ya. Ibnu Sina. Ibnu Dia Sina. adalah seorang filsuf dan dokter besar. Ya, dokter besar. Ada lagi? Ada Al-Ma'mun, Al-Biruni. Baik, sekarang selanjutnya itu loh peninggalan penting di dinasti Abbasiyah. Tadi kita telah mempelajari ada peninggalan di masa Umayyah, peninggalan penting. Habis itu nih peninggalan penting di masa dinasti Abbasiyah. Dan ada yang lupa, di Abbasiyah itu yang terkenal tadi tokohnya itu adalah Salahuddin Al-Ayyub. Baik, pertama adalah lembaga ilmu pengetahuan. Peninggalan penting tadi, lembaga ilmu pengetahuan, tempat menerjemahkan buku-buku dari Yunani, dari Persia, dari India, itu dibuat, ditranslate ke bahasa Arab. Nah, jadi buku-buku sastra, karya-karya ilmiah. Jadi buku-buku ilmu pengetahuan yang tadinya dibuat dalam bahasa Yunani, tadi dibuat dalam bahasa Persia, habis itu dibuat dalam bahasa India, itu ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat dan sastra. Tokoh-tokohnya seperti yang disampaikan tadi ada Ibnu Sina, yaitu di bidang kedokteran, yang terkenal dalam bukunya dengan apa yang berjudul
Canon of Medicine. Selanjutnya ada Al-Farabi, itu sebagai seorang filsafat. Baik, selanjutnya yang terakhir kita ke Andalusia. Andalusia. Andalusia tadi di mana? Di Spanyol. Di Spanyol. Jadi sekarang ada di sana itu masjid namanya Masjid Cordoba. Dan sekarang ini masih ada. Itu salah satu arsitek Islam yang paling megah di Eropa pada zaman itu. Itulah salah satu peninggalan di masa Islam di Andalusia. Baik, ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Jadi terakhir, sebelum kita tutup pembelajaran ini, kira-kira dari belajar masa kejayaan Islam, yang pertama tadi mulai dari Umayyah, dilanjutkan dengan Abbasiyah, setelah itu di masa Andalusia, kira-kira apa yang dapat kita petik, apa yang kita dapat kita ambil, baik dari tokohnya, baik dari peninggalannya. Nah, kira-kira coba dirangkum apa nih kira-kira yang dapat kita petik dari pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan Sarah. Kesimpulannya menurut saya yaitu bahwa Islam itu berkembang sangat pesat, apalagi di masa-masa dinasti tadi itu. Yang salah satu buktinya adalah peninggalan-peninggalannya ditinggalkan oleh masing-masing dinasti. Contohnya itu kan di bidang arsitektur, di mana arsitektur Islam itu sudah maju sehingga itu dapat digolongkan menjadi peninggalan-peninggalan yang menakjubkan di dunia. Baik, ada lagi? Jadi terakhir perlu kita ketahui bahwa ternyata tokoh-tokoh Islam itu luar biasa. Jadi bukan hanya tokoh-tokoh Barat, tokoh-tokoh non-Muslim, tapi tokoh-tokoh Islam ini juga tidak kalah. Seperti yang telah disampaikan tadi, ada Ibnu Sina, ada Salahuddin Al-Ayyub, ada Al-Farazi, ada Al-Biruni. Sangat ramai, sangat banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang memang berpengaruh terhadap peradaban dunia setelah mereka. Jadi alangkah lebih baiknya kita mencontoh mereka, mengambil mereka menjadi idola-idola kita, menjadi tokoh-tokoh idola kita, daripada tokoh-tokoh yang tidak wujud, tidak nyata seperti yang diceritakan dalam mungkin ya film-film fiksi gitu. Jadi kan itu kan tidak ada, hanya diada-adakan saja. Dan mereka ini yang tadi kita pelajari adalah manusia-manusia yang benar-benar ada, yang pernah hidup di kolong langit ini, yang pernah hidup seperti kita di atas bumi di kolong langit ini. Jadi mungkin sekali lagi kita ambillah dari mereka pembelajaran, sangat banyak pembelajaran yang dari mereka yang kita ambil. Baik, hanya itu pembelajaran kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.